Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rama Putri dengan NIM 2130106014 yang berasal dari TBOA. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelainan genetik yaitu Down syndrome atau sindrom Down. Merupakan kelainan kromosom, yaitu terbentuknya kromosom 21 akibat kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Down syndrome pertama kali dikenal pada tahun 1866 oleh Dr. John Langdon. Karena ciri-cirinya yang unik, contohnya tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar, menyerupai orang Mongolia atau Amerika dan Eropa. Anak Down syndrome biasanya kurang bisa mengkoordinasikan antara motorik kasar dan halus. Misalnya kesulitan menggunakan pakaian berkancing dan memasang sepatu bertali sendiri. Selain itu, anak Down syndrome juga kesulitan untuk mengkoordinasi antara kemampuan kognitif dan bahasa, seperti memahami manfaat suatu benda. Sulit bagi anak yang mengalami Down syndrome kegunaan dari benda yang ada di sekitarnya. Secara umum, IQ rata-rata anak Down syndrome 50. Hal ini terjadi mulai ketika masa bayi hingga proses selanjutnya. Perkembangan IQ pada umur 16-40 minggu sekitar 71-75, pada umur 1 tahun 69, dan pada umur 18 bulan menjadi 58. Pada penderita Down syndrome, mungkin mengalami perkembangan pada mengalami sensomotor dan menurun pada kompetensi dan level yang rendah dari maksimal ground. Penderita Down syndrome diindikasikan memiliki information processing model yang kurang efisien seperti perkembangan visual daripada perkembangan normal secara keseluruhan. Hal ini mungkin direlaksikan karena hambatan kematangan pada visual kontaknya. Menurut Sally Kowit, anak Down syndrome dan anak normal pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dalam tugas perkembangan, yaitu mencapai kemandirian. Namun perkembangan anak Down syndrome lebih lambat daripada anak normal. Jadi diperlukan suatu terapi untuk meningkatkan kemandirian anak Down syndrome. Peran serta orang tua sangat dibutuhkan. Doman mengungkapkan bahwa 15% orang tua yang mengetahui anaknya mengalami Down syndrome akan kembali ke rumah dan tidak melakukan suatu program. Tetapi sebanyak 35% orang tua yang gigih tekadnya untuk ikut program perawatan intensif. Sebanyak 50% orang tua akan kembali ke rumah, mendiagnosis anaknya, mendesain sebuah program untuk anaknya dan melaksanakan program itu dengan tingkat frekuensi, intensitas, dan durasi yang berbeda-beda dengan harapan memperoleh hasil yang sepadan dengan program itu. Program yang dibuat orang tua yang mengandalkan pengalaman sebelumnya dengan menggunakan metode yang konvensional seringkali kurang menunjukkan kemajuan. Oleh karena itu, dengan membantu membuat program The House Model of Fine Motor Skill pada anak Down syndrome, diharapkan bisa membantu menentukan aktivitas sehari-hari, apa yang bisa kita kenal terlebih dahulu. Kemampuan daily living skill bertujuan untuk memampukan anak menolong diri, hidup mandiri dalam kehidupan rutin setiap hari, seperti makan, minum, mandi, pergi ke toilet, memakai dan melepas baju, kaos kaki, dan lain-lainnya. Daily living skill juga bertujuan memampukan anak dalam melakukan tugas-tugas sekolah yang berhubungan dengan pengembangan motorik halus termasuk pre-reading.
printing, menggambar, mewawancara, menggunting, dan menulis, pekerjaan rumah tangga, dan aktivitas bermain seperti melakukan hobinya, hiburan-hiburan olahraga dan bekerja, rutin rumah tangga, dan pekerjaan sehari-hari yang menjadi bagian dari orang dewasa dan anak-anak. Penyebab Down syndrome ada beberapa faktor, yaitu faktor biologis. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Jerome Lejeune pada tahun 1959, seorang ahli dalam genetik Prancis, bahwa anak yang mongoloid memiliki 47 kromosom daripada 46 kromosom yang memiliki orang normal. 0,5 sampai dengan 1% ditemukan adanya penyimpangan kromosom pada kelahiran bayi yang diidentifikasi dengan retardasi mental, infertilisasi, dan penyimpangan yang multiple. Salah satu dari penyimpangan tersebut adalah trisomi 21 yang menyebabkan Down syndrome karena adanya malformation dari nervus sentral sehingga mempengaruhi perkembangan birth influence dan komplikasi dapat menyebabkan retardasi. Salah satunya adalah anosia, yaitu kekurangan suplai oksigen. Faktor yang kedua yaitu faktor hereditas dan cultural family. Adanya penelitian yang dilakukan dengan meneliti 88 ibu dengan kelas ekonomi rendah dan 586 anak dengan komposisi yaitu setengah dari sampel ibu itu memiliki IQ di bawah 80 dan setengahnya lagi memiliki IQ di atas 80. Ternyata dari hasil penelitian membuktikan bahwa anak yang memiliki ibu dengan IQ di bawah 80 memiliki penurunan IQ selama memasuki masa sekolah. Selanjutnya yaitu ciri-ciri Down syndrome. Penderita dengan tanda khas sangat mudah dikenali dengan adanya penampilan fisik yang menonjol berupa bentuk kepala yang relatif kecil dan normal, dengan bagian anteroposterior kepala mendatar. Pada bagian wajah biasanya tampak sela hidung yang datar, mulut yang mengecil, dan lidah yang menonjol keluar. Seringkali mata menjadi sipit dengan sudut mata tengah membentuk lipatan. Tanda klinis pada bagian tubuh lainnya berupa tangan yang pendek termasuk ruas jari-jarinya, serta jarak antara jari pertama dan kedua, baik pada tangan maupun pada kaki. Tinggi badan yang relatif pendek, kepala mengecil, hidung yang datar menyerupai orang Mongolia, maka sering juga dikenal dengan mongoloid. Sementara itu, lapisan kulit biasanya tampak keriput. Pada penelitian saya menggunakan anak Down syndrome yang bernama Asep Saputra dengan umur 23 tahun. Ia berasal dari Padang Panjang, tepatnya di Tanah Hitam. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.